Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal matematika kelas 7 untuk AS asas. Soal nomor 1. Suatu sandi menunjukkan 70 yang berarti 70 meter ke utara. Maka arti sandi negatif 10. Karena 70 itu positif, arahnya utara, maka yang negatif itu adalah kebalikan dari utara, yaitu selatan. Jawabannya C. Nomor 2. Perubahan suhu negatif 4 menjadi negatif 16. Maka karena dari negatif 4 menuju ke negatif 16 berarti mengalami penurunan. Nah, sekarang turunnya berapa? Kita cari. Kita coba kurangi saja. Penurunannya berapa? Coba kurangi dari negatif 4 dikurangi negatif 16. Berarti jadinya negatif 4 tambah 16. Berarti 16 kurangi 4 itu sama dengan 2. Berarti mengalami penurunan 12 maksudnya. Berarti mengalami penurunan sebesar 12 derajat. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor ketiga. Dalam suatu permainan, seseorang pemain mendapat nilai sebagai berikut: 30, negatif 60, negatif 45, dan 110. Ini paling mudah kita menghitungnya. Yang positif kita jumlahkan dengan yang positif. Berarti 30 ditambah 110 itu sama dengan 140. Kemudian yang negatif kita jumlahkan. Berarti negatif 45 dengan negatif 60 berarti sama dengan ya negatif 105. Nah, kemudian kita jumlahkan, artinya berarti dikurangi 140 kurangi 105 itu sama dengan 35. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor keempat. Pada kompetisi sepak bola terdapat ketentuan sebagai berikut: jika menang mendapat poin 3, seri mendapat poin 1, dan kalah mendapat poin 0. Jika tim Madun bermain 10 kali dengan menang 4 kali, kalah 3 kali. Ini mainnya 10, terus menang 4, kalah 3. Berarti kita harus tahu serinya. Serinya berarti karena mainnya 10, 4 tambah 3 menang sama kalahnya itu kalau kita jumlahkan 4 tambah 3 7, berarti 10 kurangi 7 itu berarti serinya tinggal 3. Menangnya 4, kalahnya 3, serinya 3. Nah, karena menang itu mendapat poin 3, kita kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kalahnya itu kali 0, karena kalau kalah tidak mendapat poin. 3 kali 0 itu 0. Kalau seri itu mendapat nilai 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 15. Jawabannya C. Oke, itu ya soal nomor 1 sampai 4. Oke,
Kalau udah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 sampai 8. Soal nomor 5. Bu Riri mempunyai 40 kotak donat. Setiap kotak berisi 12 donat. Banyaknya donat tersebut dibagikan kepada 80 anak, dan setiap anak menerima donat yang sama banyak. Maka banyak donat yang diterima adalah, karena ini ada 40 kotak, setiap kotak adalah 12 donat, berarti 40-nya kali 12. Banyak donat tersebut dibagikan, karena dibagikan berarti kita bagi langsung per aja ya, per 80. Nah, sama dengan berapa? Kita bisa mengalihkan langsung atau kita bisa mencorek. Kalau kita corek dulu nolnya, berarti 4 kali 12, 48 dibagi 8, berarti 8 kali berapa? Biar hasilnya 48 adalah kali 6. 8 kali 6, 48. Jawabannya ini D. Soal berikutnya nomor 6. 3/4, 5/7, 3/5, 6/9. Nah, kita bisa pakai di porogapit agar kita bisa mencari nilai masing-masing. Kalau kita cari 3/4, untuk hasilnya adalah 0,75. Jika 5/7, kita coba mencarinya nanti yang 3/5 dulu. Kalau 3/5 itu 0,6, 6/9 itu 0,666 sekian. 5/7 dapat kita cari dengan porogapit. 7 di depan, 5-nya ada di dalam. Kemudian karena 5 bagi 7 tidak bisa, kamu kasih 0 atasnya, terus ini dikasih 0. 7 kali 7 sama dengan 49, berarti ini sisa 1, tambahi 0, berarti tambahi 1, 7, 1 dan seterusnya. Udah cukup ya. Kalau kita urut dari terbesar ke terkecil, berarti yang paling besar adalah 3/4, kemudian 3/4 ini jelas ya, 5/7, 6/9 dan 3/5. Oke, itu jawaban soal nomor ke-6. Nah, kita coba mengerjakan soal yang ke-7. Saya terus ulang nih, 0,71. Oke, kita coba soal nomor 7. Boni memiliki persediaan 21/6 kg. Kita tulis 21/6. Kemudian membeli lagi, berarti ditambah 1/2. Beras itu digunakan 4/2/5, berarti dikurangi 4/2/5. Berarti hasilnya berapa? Oke, 4/2/5. Nah, langkahnya kalau ingin lebih mudah itu bisa kamu cari ini dulu, 2, 3, 4, berarti artinya 2 tambah 3 kurangi 4, itu kamu sendirikan. Kemudian kamu tulis 1/6
1/2 kurangi 2/5. Kalau ini kan sendiri itu sama dengan 2 tambah 3 5 kurangi 4 itu hasilnya 1. Nah kemudian ini penyebutnya disamakan. Kalau kita samakan 6 25 itu adalah 30, berarti 6 itu dikali 5, berarti 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian 2 nya kali 15, berarti ini 15. 2 nya dikali 3 berarti kurangi 6, jadi sama dengan 1. 5 tambah 15 20 kurangi 6 berarti 14/30. Jadi jawabannya adalah maaf, ini 5 berarti kalinya adalah 6. Jadi 2 kali 6 12. Oke, ulang dulu. Ini kalinya adalah 6 kali 6, berarti ini 12. Berarti 10 kurangi 12 itu adalah 8/30. 8/30 itu kalau disederhanakan ya berarti 1 bagi 2 semua, T 4/15 dengan 1 4/15, berarti jawabannya adalah C. Itu aja untuk soal nomor 1 sampai 7. Untuk nomor berikutnya di video setelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas asas matematika kelas 7. Kemarin sudah sampai nomor 7. Nah, sekarang kita lanjutkan di soal nomor ke-8. Di sini diketahui hasil dari 2/3/4 dikali 3/3. Nah, karena 3/3 itu 1, berarti ini kita coret aja. Berarti hasilnya adalah 2/3/4. Jawabannya B. Oke, gitu mudah sekali ya. Oke, untuk soal nomor 9. Oke, kita ke soal nomor 9. 4/5 dibagi 2/2. Nah, 2/2 juga sama dengan 1, kita coret aja. Berarti hasilnya adalah 4/5. Nah, tapi di sini nggak ada jawabannya, berarti kita dikali 2 semua. Kali 2 kali 2, berarti 4 kali 2 itu 8, 5 kali 2 itu 10. Berarti jawabannya B. Nah, mudah kan? Oke, untuk soal nomor 10. Oke, kita hapus dulu. Untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke,
nomor 10 hasil dari 2/1/4 dibagi 5/8 dikurangi 1/3/4. Berarti kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Berarti kita kalikan 2 kali 4 8 tambah 1, berarti jadinya 9/4. Karena ini dibagi maka kita ubah aja menjadi kali, kemudian dibalik dikurangi. Nah ini kamu kali juga, diubah ke pecahan biasa juga. 1 kali 4 4 tambah 3 berarti 7/4. Nah sekarang kita bisa menyederhanakan yang perkalian kalinya ini dulu. Nah kita bisa menyederhanakan. Kalau 4 dengan 8 itu bisa kita coret ya. 4 itu 1, 8 itu 2. Berarti kalau kita kalikan 9 kali 2 itu berarti 18, dan 1 kali 5 itu berarti 5 dikurangi 7/4. Nah kemudian ini samakan menyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, 5 itu kita kali dengan 4 dan 4 kita kalikan dengan 5. Nah, berarti yang atas ngikut kali 4, yang atas ikut kali 5. Berarti kalau bawah kali 4, atas kali 4, yang bawah kali 5, atas kali 5. Kemudian 18 kali 4 sama dengan 72 dikurangi 7 kali 5 itu 35. Oke. Penyebutnya adalah 20. Nah kemudian kamu kurangi 72 dikurangi 35. Oke, berarti 12 kurangi 5 itu sama dengan 7. Kemudian 7 kurangi 3 itu 4, tapi karena tadi sudah diambil 1 berarti jadinya 37. Per 20. Nah, berarti jawabannya adalah B. Itu jawaban nomor 10. Oke, kita lanjutkan untuk jawaban soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 berbunyi, Upi adalah seorang pedagang beras. Upi membeli beras sebanyak 15 kg. Ini salah ya, ini harusnya adalah Upi membeli beras sebanyak 15 kg dengan harga 300.000. Kemudian barang tersebut dijual lagi dengan harga 25.000 tiap kilogram. Maka Upi mendapatkan, nah untuk mencari ini berarti kita harus tahu harga beli dan harga jualnya. Kalau harga belinya jelas 300.000. Kalau harga jualnya ya berarti karena dijualnya itu adalah 25.000 tiap kilo, berarti 25.000 nya dikali 15. Nah 25 kali 15 itu adalah
325.000. Oke, maaf, 375.000. Oke, berarti harga beli dan harga jual, karena harga jualnya lebih tinggi, maka ini akan mengalami untung. Berarti untungnya adalah 375.000 dikurangi 300.000. Berarti untungnya adalah 75.000. Jawabannya adalah C. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas soal asas matematika kelas 7. Sekarang yang kita bahas adalah soal nomor 12. Seorang pedagang membeli lemari baju dengan harga 300.000. Berarti ini harga belinya itu 300.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan harga 360.000. Maka pedagang tersebut adalah, berarti ini jelas untung, dan untungnya adalah 60.000. Karena ini ditanya itu adalah persentase untung, berarti kita pakai rumus persentase untung, yaitu untung dibagi harga beli kali 100%. Untungnya adalah 60.000 dikali 100%. Per harga belinya adalah 300.000. Kita coret aja ya 00-nya. Jadi ini 1, 2, ini di 100 kita coret semua. 1 coret 1, 1 coret 1, 1 coret 1. Berarti tinggal 60 dibagi 3. 60 bagi 3 itu adalah 20%. Berarti jawabannya adalah C. Oke, mudah kan? Oke, soal nomor yang ke-13. Kita bahas soal nomor ke-13. Abah membeli botol aqua pada kaleng tertulis berat bersih atau net weight 1300 gram. Telah ditimbang botolnya saja diketahui berat botol tersebut 200 gram. Maka berat kotor atau brutonya. Oke, kalau bruto itu ya berarti harga bersih yaitu 1300 ditambah dengan botolnya. Adalah 200. Berarti kalau kita jumlahkan jadinya adalah 1500. Jawabannya adalah C. Oke, itu jawaban soal nomor 13. Sangat singkat. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 14. Rara membeli sepasang sepatu RP 250.000 dan mendapat diskon 10%. Harga setelah diskon adalah, oke, berarti karena diskon itu berarti akan dikurangi, akan dipotong harganya. Lah, berapa potongannya atau diskonnya? Di sini diskonnya adalah 10%. 10% dari harga sebelumnya atau dari harga sepatu. Oke, berarti nanti diskonnya adalah 10/100 dikali dengan 250.000. Nah, kita bisa mencoret nolnya, coret 2, ini di sini 2. Nah, berarti tinggal 10 kali 2.500 atau kita hitungnya adalah 25. Tinggal tambahin nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti jadinya 25.000. Mendapat diskon 25.000. Artinya yang tadinya 250.000
dikurangi dengan 25.000. Oke, berapa? 250.000 dikurangi 25.000. Oke, berarti hasilnya adalah 225.000. Jawabannya adalah C lagi. Oke, itu jawaban nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Oke, untuk nomor 15, Rari menabung di bank sebesar 1.200.000. Bank memberikan bunga 5% setiap tahunnya. Setelah 1 tahun, tabungan Riri diambil, jumlah tabungan ayah beserta bungannya sebanyak, oke, berarti nanti tabungannya itu yaitu 1.200.000 ditambah dengan bunganya. Kita cari bunganya dulu. Nah, bunga itu bisa kita tulis sebagai N/12 kali P/100 kali tabungan awal. Nah, di sini N-nya adalah 1 tahun. Ya. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kita tulis 12/12. P-nya presentasinya adalah 5%, berarti 5/100. Tabungan awalnya adalah 1.200.000. Ya, berarti ini 12 bagi 12 coret aja ya. Terus ini 0 itu bisa kita coret dengan 0 dari 1.200. Ada 2 yang dicoret, berarti 0-nya juga dicoret 2. Berarti sisanya adalah 5 dikali 1.000. Oke, maaf, 12.000. 5 kali 12.000. Karena ada 3 0. Ya, berarti kita ngitung 5 kali 60, 5 kali 12 itu hasilnya adalah 60.000. Dapat bunga 60.000. Awalnya 1.200.000. Berarti tinggal ditambahkan, jadinya adalah 1.260.000. Jadi ini hasilnya adalah 1.260.000. Itu jawaban soal nomor 15. Oke, itu saja untuk soal nomor 12, 13, 14, 15. Untuk soal berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan asas matematika kelas 7 nomor 16 sampai 20. Langsung aja kita bahas soal nomor 16. Rira memiliki 2 lusin buku. Roro memiliki 30 buah lusin, 30 buah buku. Perbandingan buku Rira dan Roro. Berarti ini perbandingannya adalah 2 lusin dibanding dengan 30 buah. 2 lusin itu, kalau 1 lusin itu 12, berarti 2 lusin. Oke, benar, 24 dibanding 30. Kalau kita bagi 2 terlebih dahulu, 2, oke, nanti akan menghasilkan 24 dibagi 2 adalah 12, 30 bagi 2 itu adalah 15. Karena 12 dan 15 bisa kita bagi 3, kita bagi lagi aja dengan bagi 3. Kalau kita bagi 3, jadinya adalah 12 bagi 3 itu 4, 15 bagi 3 itu 5. Berarti jadinya 4:5. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 17.
Pada sebuah peta berskala 1:1 juta, panjang sebuah pulau adalah 7,2 cm. Maka berapa panjang pulau sebenarnya? Berarti ini kalau pulau sebenarnya pasti lebih besar, bukan cm, berarti lebih besar nih. Pulau sebenarnya berarti 7,2 nya itu kita kali dengan skalanya, yaitu 1 juta. Oke, kita bisa menghitung 7,2 itu sebagai 72/10 kali 1 juta. Dan nolnya kita coret 1, jadinya adalah 72. Nolnya tinggal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya adalah 7.200.000 cm. Ini nggak ada yang cm, adanya km. Nah, kita ubah ke km. Kalau kita ubah km, berarti 05 itu kita ganti dengan km. Berarti jadinya 72 km. Nah, jawabannya adalah D. Ini kita perbaiki ya, D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 18. Kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus nomor 18. Untuk membuat adonan roti diperlukan 16 butir telur. Berarti 4 butir itu menghasilkan 16. Berarti kalau 5 itu akan menghasilkan berapa? Kalau sini tuh kita jelas ya, kita bisa lihat bahwa 4 ke 16 itu dikali 4. Berarti sini juga dikali 4. 4 kali 4 16, 5 kali 4 berarti 20. Jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 19. Sebuah bus jarak 80 km itu akan menghasilkan 45. Nah, waktu yang diperlukan kalau jaraknya adalah 320. Jadi kalau kita lihat 80 ke 320 ini juga kali 4. Berarti sini juga kali 4. 45 kali 4, 45 kali 2 90, 45 kali 2 lagi berarti 180. Berarti jawabannya adalah A. Hai, kita akan membahas soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal isian singkat nomor 21. Diketahui suhu kota Seoul 30 derajat Celcius, Kiev negatif 3 derajat Celcius, Praha negatif 6 derajat Celcius, dan Moskow 5 derajat Celcius. Kota yang paling dingin adalah, bukan negara ya, kota yang paling dingin adalah, kalau ada yang paling dingin berarti kita cari yang paling negatif. Nah, di sini atau yang paling kecil. Kalau dari sini maka yang paling kecil itu jelas Praha negatif 6 derajat Celcius. Oke, soal berikutnya nomor 22. Diketahui P sama dengan negatif 10, I sama dengan 15, dan R sama dengan negatif 3. Maka hasil dari Q dibagi R dikali P
P tambah Q. Oke, berarti kita menuliskan yang ditanyakan yaitu Q dibagi R, kemudian setelah dibagi itu dikali dengan hasil dari P tambah Q. Q dibagi R, kita tulis Q-nya itu 15 dibagi dengan negatif 3 dikali P tambah Q, berarti negatif 10 tambah 15. Q dibagi R, 15 dibagi negatif 3 berarti negatif 5, kemudian dikali dengan negatif 10 tambah 5, negatif 10 tambah 5 atau 15 kurangi 10 berarti sama dengan positif 5. Negatif 5 kali 5 sama dengan negatif 25. Jadi jawabannya adalah negatif 25 untuk soal nomor 22. Oke, soal berikutnya nomor 23. Hasil dari 1/3/4 ditambah 7/10 sama dengan, berarti kita harus mengubah ke pecahan biasa dulu. 1 kali 4 tambah 3 berarti 7/4 ditambah 7/10. Kemudian penyebutnya kita samakan, 4 dengan 10 kita samakan, berarti ini biar 20. Kalau biar 20 ini 4 kali 5, yang ini 10-nya kali 2, yang atas kita kali 5, yang atas kali 2, ikuti yang penyebutnya ya, kali 5 dengan kali 5 kali 2 dengan kali 2. Kemudian kita hitung 7 kali 5 itu adalah 35 ditambah 7 kali 2 berarti 14, 4 kali 5 berarti 20. Kemudian kita tambahkan 35 tambah 14 sama dengan 49/20. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 2 sisa 9/20. Yaitu jawaban nomor 23, yaitu 29/20. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 24. Oke, untuk soal nomor 24 yaitu 1 loro memiliki persediaan telur 1/4/6, kemudian membeli lagi 2/4 ditambah 2 1/4. Telur itu digunakan berarti dikurangi 5/8. Sisa beras, maksudnya adalah sisa telurnya adalah, mari kita hitung, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 1 kali 6 tambah 4 berarti 10/6. Kemudian diubah yang 21/4 menjadi 2 kali 4 8 tambah 1 berarti 9/4 dikurangi 5/8. Oke, kemudian kita cari 6/8 itu biar sama atau KBK nya adalah 24.
4 berarti 6-nya dikali dengan 4, 4-nya dikali 6, dan 8-nya kali 3. Atas berarti yang pembilang kita kali 4 juga, yang pembilang dikali 6, yang 5-nya kali 3. Jadi 10 kali 4 itu sama dengan 40. 9 kali 6 berarti 54. 5 kali 3 berarti 15. Atau kalau kita hitung 94 dikurangi 15 per 40. Berarti 4 kurangi 5 atau 14 kurangi 5 itu sama dengan 9. 9 kurangi 1 karena sudah diambil berarti jadinya 7 per 9 per 24 sama dengan 24. Berarti kita kali 3, 24 kali 3 72, berarti sisanya adalah 7. Oke, berarti ini 37 per 24. Itu jawaban soal nomor 24. Oke, kita lanjutkan soal nomor 25. Untuk soal nomor 25 ini adalah perkalian pecahan. Kita pakai cara coret-coret aja ya. Hasil dari 3/7 kali 4/5 kali 10/8 kali 7/6. Nah, kita coret aja. Ini yang pertama 3 dengan 6 berarti 31, 62. Kalau mau mencoret itu berarti yang pembilang dengan penyebut ya. Ini 7 dengan 7 di 1, 1. Terus 4 dengan 8, 1 sama 2. Kemudian 5 dengan 10, 5 itu 1, 10 itu 2. Nah, berarti sisanya 1 kali 1 kali 2 kali 1 berarti hasilnya 2 per 1 kali 1 1 kali 2 kali 2 berarti 4. 2/4 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2. Oke, 1/2 dari mana? Dari dibagi 2 semua ya. Itu jawaban nomor 25. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 26. Nomor 26 itu Raru menjual tas dengan harga 575.000. Jika dari hasil penjualan beras terus penjualan tas tersebut Raru memperoleh keuntungan, harga beli tas tersebut adalah, berarti yang kita cari ya harga beli. Kalau mencari harga beli pakai rumus 100 per 100 plus P. Kenapa plus P? Karena untung dikali dengan harga jualnya. Di sini harga jualnya adalah 575.000. Kemudian kita tuliskan sama dengan 100 per 100 ditambah, nah ini untungnya adalah 15%, berarti kita tulis plus 15, kemudian dikali dengan harga jualnya adalah 575.000. Nah, kemudian 100-nya itu kita kali dengan 575.000. Terus yang bawahnya itu pernya adalah 115 maksud saya. 100 tambah 15 itu berarti 115. Nah, ini kita kalikan, atau 575.000 ini kita bagi dengan 115. Itu berarti ini kalau kita coret ini berarti ini 1, ini 5. Berarti 100 kali 5.000 berarti sama dengan 500.000. Oke, jadi untuk harga belinya adalah
500.000. Untuk soal nomor 27. Nomor 27, harga satu kodi kaos itu 1.800.000, maka harga satu potong satu kodi itu adalah 20 potong. Berarti kalau mencari satu potong berarti harga 1.800.000 itu kita bagi dengan 20. Kalau kita coret 01, coret ya 0, berarti 18 nya kita bagi 2, 18 bagi 2 itu 9, dan sisa 0 nya itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atau harga satu potongnya 90.000. Oke, soal berikutnya yaitu nomor 28, perbandingan 3 kodi banding 2 losin. Oke, kita 3 kodi banding 2 losin. Satu kodi itu adalah 20, berarti kalau 3 kodi itu 60. 2 lusin, 1 lusin itu 12, berarti kalau 2 lusin itu 24. Langkah berikutnya kita bagi dengan 2 dulu. 2 itu hasilnya adalah 30 dengan 12, dan bagi 2 lagi. Kalau kita bagi 2 lagi berarti 15 dibanding 6. Kalau bagi 2 lagi nggak bisa ya, karena 15 itu ganjil, nggak bisa dibagi 2. Nah, kita bagi dengan 3. Kalau 15 bagi 3 itu 5, 6 bagi 3 itu 2. Berarti ini hasil akhirnya yaitu 5 banding 2. Oke, lanjut ke soal nomor 29. Tinggi sebuah rumah adalah 12 cm, sedangkan lebarnya 6 meter. Ini nomor 29. Tinggi sama lebar. Di sini tingginya adalah 12 meter, lebar 6 meter. Kalau tingginya 12 meter, lebar 6 meter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rumah tersebut akan dibuat sebuah miniatur dengan tinggi 26. Lebar miniatur berapa? Berarti tinggi miniaturnya 26 cm, berarti lebarnya ini berapa? Enggak tahu. Kalau kita lihat itu 12 ke 6 itu kita bagi 2 ya. Kalau 26 kita bagi 2 adalah nilainya 13. Nah, satuannya adalah cm, berarti jawabannya adalah 13 cm. Kita lanjutkan soal nomor 30. Soal nomor 30 itu bunyinya adalah makanan ternak diberikan kepada 50 ekor bebek dalam 12 hari. 20 ekor bebek, ini bukan ayam, ini bebek yang dijual, makanan tersebut akan habis dalam, jadi kalau 20 ekor bebeknya dijual, kita tulis ini dulu ya. Kita tulis yang pertama bebek, terus ini hari. Nah, awal mula itu adalah ada 50 bebek, itu habis dalam 12 hari. Nah, kemudian bebeknya itu dijual sebanyak 20, jadinya ada 30 bebek. Itu nggak tahu ini berapa hari. Nah, ini ada 50 bebek, 50 ekor bebek dalam 12 hari. Kalau dijual 20 ekornya, maka akan habis dalam waktu berapa hari? Oke, kita coba ya. Untuk soal ini kita misalkan hari yang tidak tahu itu X ya. Caranya adalah di sini tuh kalau perbandingannya itu berbalik nilai, berarti kamu tinggal kali aja. Kali, berarti kalau dikali itu
50 kali 12 itu sama dengan 600, sedangkan 30 kali X itu 30X. Berarti kamu mencari angka dimana biar hasilnya juga 600, atau kalau kita tulis ini 30X sama dengan 600 ya, dari sini. Berarti X nya itu kita bisa mengatakan bahwa 600 dibagi 30. Kalau 60 bagi 30 ini 2, tinggal tambahin 0, berarti hasilnya adalah 20 hari. Jadi kalau BB nya dijual itu waktunya lebih lama, yaitu 20 hari. Itu untuk jawaban nomor 30. Oke, kita akan membahas soal nomor 31, yaitu seorang anak mula-mula di titik 0. Anak tersebut dapat melompat ke kanan dan ke kiri, dan setiap lompatannya jauhnya 5 satuan. Jika anak tersebut melompat 3 kali ke kanan, kemudian melompat ke kiri 2 kali, gambarlah pada garis bilangan posisi anak mula-mula hingga posisi akhir. Oke, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, kita buat tengah-tengahnya 0, karena melompatnya adalah jauhnya adalah 5 satuan, maka kita tulisnya 5, kemudian setelah 5 itu adalah 10, kemudian setelah 10 adalah 15, dan 0 itu sebelah kirinya adalah negatif 5, negatif 10, dan seterusnya ya. Sekarang kita akan mencoba sesuai dengan instruksi, yaitu melompat 3 kali ke kanan. Melompat 3 kali ke kanan, 1, 2, 3. Kemudian melompat ke kiri 2 kali, jadi 1, 2, berarti ada di 5. Jadi posisi akhirnya itu adalah di posisi 5 satuan. Ini jawabannya adalah 5 ya. Yang B itu jawabannya adalah posisi 5 satuan. Itu untuk jawaban nomor 31. Kemudian kita bahas soal yang nomor 32. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa, 12 siswa diantaranya adalah perempuan. Jika di kelas tersebut ada 10 siswa yang memakai kacamata dan 7 diantaranya adalah siswa perempuan, tentukan beasiswa perempuan yang tidak memakai kacamata. Berarti kita akan menuliskan ini 36 siswa itu dibagi menjadi 12 putra, 12 perempuan, dan sisanya laki-laki. Berarti laki-lakinya adalah 24 laki-laki. Jika di kelas 10 siswa yang memakai kacamata, 7 diantaranya adalah perempuan. Berarti 7 pakai kacamata, yang 3 itu tidak, yang sisanya berarti 5 ya, 5 itu tidak, karena kan jumlah perempuan yang kacamata itu 7, yang 5 tidak. Berarti jawaban A itu adalah 5. Terus yang B, beasiswa laki-laki yang tidak memakai kacamata. Karena yang memakai kacamata ada 10, maka yang 10 siswa memakai kacamata, 7 diantaranya adalah siswa perempuan. Berarti yang laki-laki itu ada 3 yang kacamata. Berarti sisanya itu 21 itu tidak memakai kacamata. Berarti jawabannya adalah 21. Itu jawaban nomor 32.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 33. Roro, seorang penjual makanan, akan membuat roti dengan dua bahan utama, yaitu gandum dan gula. Setiap satu buah roti membutuhkan 3/4 kg gandum dan 5/8 kg gula. Hitunglah berapa banyak gula yang dapat dibuat dari kedua bahan tersebut. Berarti untuk mencari banyak roti yang dapat dibuat, bahan yang ada itu kita jumlahkan, yaitu 4,5 ditambah 3/4. Kemudian setelah dijumlahkan dibagi dengan setiap rotinya membutuhkan 3/4 dan atau ditambah 5/8. Nah, berarti langkahnya kita ubah ke pecahan biasa dulu, yaitu ini jadinya adalah 4, 1/2, itu jadinya adalah 9/2 ditambah 3 kali 4, 12 tambah 3 berarti 15/4. Kemudian yang ini disamakan menjadi pernya 8, berarti yang 4 itu kali 2 berarti 6 plus 5. Kemudian yang 9/2 ditambah 5/4 juga kita samakan penyebutnya, berarti yang 2 itu kali 2, 9 juga kali 2, jadinya adalah 18 plus 15/8 dibagi ini 6 tambah 5 berarti 11/8. Oh, maaf, yang ini adalah pernya 4. Berarti 18 tambah 15 itu adalah 33/4 dikali, nah ini dibalik 8/11, atau kalau kita coret itu adalah 4 itu dengan 8 itu 2, 3 dengan 11 itu berarti ini 3. Jadi kalau kita kalikan 3 kali 2 itu sama dengan 6 roti. Jadi jawabannya adalah bisa membuat 6 roti. Kita bahas soal berikutnya, yaitu nomor 34 dan 35. Rari menabung di bank sebesar 3 juta. Di bank Koperasi itu memberikan bunga 10% per tahun. Besar bunga yang diperoleh setelah 20 bulan dan total tabungan yang diperoleh setelah 20 bulan. Untuk mencari bunga itu kita bisa menggunakan rumus ya. Sama dengan N/12 kali P/100 kali TA. Di sini lama menabungnya itu N, yaitu 20/12 kali P-nya presentasinya adalah 10/100 kali tabungan awalnya adalah 3 juta. Ini bisa kita coret nolnya 1, 2, 1, 2. Nah, kemudian kamu bisa mengalihkan yang atas di 20 kali 10 kali 3 juta kali 3 nolnya karena udah diambil 2, berarti tinggal kali 30.000 per 12, atau kalau kita kalikan 20 kali 10 kali 3 itu 2 kali 1 kali 3 itu 6.
itu ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 dengan 60 bagi 2 12 itu sama dengan 5, berarti nolnya sisa 5, berarti sama dengan 500.000. jadi mendapatnya 500.000. berarti kalau tabungan akhirnya atau total tabungan totalnya berarti ya 500.000 dengan 3 juta atau 3.500.000. Oke, itu jawaban nomor 34. Sekarang kalau nomor 35, oke, yang nomor 35 Roro dan Roro tuh perbandingan uangnya itu 7:9. Roro dan Roro banding Roro itu 7:9. Terus jumlahnya uang mereka 64.000. Jumlahnya 64.000. Pertanyaannya adalah uang Roro berapa? Roro uangnya berapa? Oke. Langkahnya kita buat aja gini. Roro banding Roro banding Roro, 7:9. Jumlahnya itu adalah berarti 7 tambah 9 yaitu 16. Di sini hasilnya adalah 64.000. Jadi kamu harus tahu Roro dan Roronya berapa. Kalau kita kali 16 kali 64 itu berarti 4.000. Berarti ini juga kali 4.000, terus ini juga kali 4.000. Jadi kalau Roro ya berarti 9 kali 4.000 sama dengan 36.000. Oke, itu jawaban nomor 35 dan itu jawaban yang terakhir. Dan semoga untuk pembahasan kali ini bisa dimengerti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.